Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan hari ini kita kembali bersua di dalam room Zoom ya, tatap muka maya. Jadi kalau kemudian dalam era kependidikan sekarang kita mengenal istilah blended learning, maka ini mungkin bagian dari blended learning itu. Saya bisa menyimak Mbak Aren yang ada di Medan sana, pada saya di Bengkulu, kemudian teman-teman dari analog ini analog teacher ini berada di Indonesia bagian timur. Ini adalah salah satu jenis tatap muka, tapi bedanya adalah kita tidak dalam ruang kelas, melainkan di dalam ruang Zoom. Hari ini teman-teman, saya mohon izin untuk menyapa teman-teman, biar lebih berasa muda. Saya akan bahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya yang dipaparkan dengan Kak Aaron tadi sudah sangat luas dan sangat gamblang ya. Jadi beberapa hal yang kemudian akan saya sampaikan sejatinya sudah terwakili dengan Kak Aaron tadi. Tentang walaupun kemudian Kak Aaron mengangkat tema tentang bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini di pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, tapi secara keseluruhan tadi Kak Aren sudah mewakili tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Saya ingin kita kemudian sama-sama berpartisipasi, apa yang kemudian teman-teman pikirkan, atau kemudian apa yang kemudian teman-teman apa yang kemudian terbatik kemudian di teman-teman ketika mendengar istilah Merdeka Belajar. Saya persilakan Pak Muhammad Ridwan untuk kemudian kalau ada teman-teman yang raisen yang ingin menyampaikan apa yang kemudian mereka maknai tentang Merdeka Belajar itu. Ya, dipersilahkan kepada yang ingin menyampaikan. Dimulai dari Pak Ridwan juga boleh. Sepertinya jaringan Pak Ridwan nge-lag ya Pak, Bu ya? Gini. Oke. Saya izin menyapa pesertanya. Pak Andi Bahtiar. Pak Andi Bahtiar mungkin bisa menyampaikan Pak Andi Bahtiar apa yang kemudian terbetik ketika mendengar istilah Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, iya, saya bisa mendengar suaranya. Iya. Kalau bagi saya Bu, maksudnya saya kurang ini dengan masalah itu karena kurang kegiatan. Jadi kalau bagi saya masih belum tahu apa tentang itu. Masih mengawang-awang ya Pak. Ya, setelah dipaparkan dengan Kak Aaron tadi Pak, setelah mendengar dan menyimak apa yang sudah dipaparkan dengan Mbak Aaron tadi Kak. Tadi saya juga jalan tadi Bu, jadi signalnya. Oke. Saya ini baru sampai di rumah Bu, jadi. Baik. Mungkin ada siapa ini? Ada rekan saya, ada Pak Nurwiyoto. Halo Pak Nurwiyoto. Ya, halo. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya.
Terima kasih sudah bergabung. Mungkin Bapak bisa sedikit menyampaikan apa yang kemudian terfikir ketika mendengar istilah Merdeka Belajar, Bapak. Kalau saya namanya merdeka itu ya bebas. Bebas berarti di siswa itu menentukan masa depannya, mendesain tujuan hidupnya, kemudian dalam proses belajarnya itu juga dia bebas untuk apa yang ingin dia capai, cita-citanya apa. Nah, oleh karena itu, kebebasan dalam pembelajaran ini, bagi siswa ini harus difasilitasi, harus dibimbing oleh dosennya atau oleh siswanya atau oleh gurunya. Sehingga dalam hari ini, Merdeka Belajar itu adalah fokus kepada keinginan dari siswanya. Nah, secara bebas, secara merdeka, jadi dalam suasana yang senang dan gembira dalam proses pembelajaran tadi. Nah, itu yang saya bayangkan begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Nur. Saya ingin menyapa Pak Kasyadi. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Silakan Bapak, bagaimana apa yang kemudian terpikir ketika mendengar Merdeka Belajar? Ya, ada 3, Bu Mary. Kalau ketika ada Merdeka Belajar. Yang pertama, merdeka itu artinya damai dalam hati kita. Sehingga kalau kita adanya Merdeka Belajar, berarti belajar itu artinya senang apa yang kita pelajari, sehingga tidak ada paksaan, yang pertama. Yang kedua, Merdeka Belajar itu artinya kondisinya itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga suasananya tidak hanya menutup di kelas, bisa di kafe atau di mana yang menyenangkan, sehingga otomatis bisa masuk dalam materi itu. Yang ketiga, Merdeka Belajar itu dalam arti cara kita belajar. Dengan cara belajar mungkin dengan membaca, dengan kita mendengarkan, dengan melakukan apa kita bebas. Sehingga tidak terpaku pada mendengarkan, melakukan, dan apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasyadi, terima kasih juga Pak Nurwiyoto. Jadi ada benang merah yang kemudian kita bisa tarik bersama-sama bahwa salah satu dari unsur Merdeka Belajar itu adalah bagaimana kemudian kita menikmati proses belajar itu. Menikmati dalam artian tentu kita menjadi pribadi yang senang dan bergembira ketika melakukan proses belajar itu. Nah, proses belajar ini tentu saja tidak berlaku di satu pihak, tapi kedua belah pihak. Artinya gurunya, dosennya, siswanya, mahasiswanya, semua unsur yang kemudian terlibat dalam proses pembelajaran itu sama-sama bergembira ketika melakukan dan memberlangsungkan proses ini. Maka Merdeka Belajar itu kemudian dieratkan kaitannya dengan kampus kehidupan. Bagaimana kemudian proses kita belajar pada saat ini kemudian menjadi bagian dari kampus kehidupan. Maka kampus kehidupan ini lebih real ya, lebih kepada kita belajar yang nyata, tidak kemudian mengawang-awang, tidak kemudian kita kemudian baca buku, terus kemudian kita ngawang-ngawang apa gitu. Tapi Merdeka Belajar di sini kemudian memberikan makna yang lebih luas bagaimana buku yang kemudian kita baca, teori-teori yang kemudian kita pelajari itu bisa diimplementasikan dan kemudian ada hubungannya, ada integrasinya dengan kampus kehidupan, maksudnya dengan kehidupan kita secara sesungguhnya. Tadi di awal juga Kak Erin sudah bahas nih, ganti tahun tuh ganti kurikulum. Jadi bukan kemudian tidak hanya kemudian ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum, no. Tapi bisa jadi ganti presiden, maka ganti menterinya, maka akan ganti kurikulumnya. Kadang kurikulumnya itu juga satu menteri bisa 2 atau 3 kurikulumnya yang berganti. Pada akhir tahun 2021 ini teman-teman, kita sedang sangat hangat membicarakan tentang dunia pendidikan ya, khususnya di Indonesia. Adanya pergantian kurikulum dan rencananya ini akan dimulai diterapkan pada awal tahun 2022. Kurikulum ini kemudian dikenal dengan istilah nama prototip yang tadi sudah banyak dibahas dan dikupas oleh Kak Irens. Adanya pengembangan kurikulum ini berdasarkan pandemi yang telah menimbulkan kehilangan pembelajaran, learning loss, ada yang hilang ya. Jadi pada saat pandemi ini ada pukulan yang luar biasa di dunia pendidikan.
kita kemudian jadi gamang, kemudian ada banyak capaian pembelajaran yang tidak bisa kita wujudkan, kemudian kita berasumsi dan menyalahkan ini karena pandemi ya, ini karena pandemi, kemudian ini karena jadi kayak tidak satu frekuensi antara siswa dan gurunya, antara mahasiswa dan dosennya gitu. Jadi terkesan tidak satu frekuensi, capaian pembelajarannya rata-rata tidak bisa tercapai. Kemudian yang disalahkan adalah pandeminya, kemudian yang disalahkan adalah mulai dari sistemnya yang belum jelas kayak itu. Jadi adanya Bu, pengembangan kurikulum ini, ya. materinya belum masuk di kami, Bu. Oke. Saya sudah di slide yang keempat, Bapak. Belum masuk, Bu. Belum masuk juga. Iya, Saya Bu. sudah 2 kali kirim. Mungkin saya tetap teruskan saja ya, Pak. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi adanya pengembangan kurikulum ini karena pandemi telah menimbulkan kehilangan pembelajaran, learning loss, literasi dan numerisasi yang signifikan. Sebagai bagian dari mitigasi learning loss ini, maka sekolah diberi opsi. Di sekolah kemudian diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan juga kompetensi yang mendasar. Merdeka belajar itu sama dengan memberikan kita kemerdekaan berpikir. Ya, jadi merdeka belajar, merdeka berpikir. Artinya kita kemudian tidak bisa saat kemudian memberikan satu soal, kemudian satu soal itu dijawab oleh 30 siswa, maka tentu akan ada keragaman dari sana. Dari ke 30 keragaman yang dijawab oleh siswa itu, bagaimana kemudian kita bisa menginkludkannya ke dalam satu konsep yang memang jelas. Artinya misalnya saya ingin bertanya kemudian kepada Bapak Ibu semua, apa yang kemudian Bapak Ibu pahami tentang COVID-19? Maka tentu jawabannya ada beragam-ragam. Bisa dari sisi ekonomi, bisa dari sisi agama, bisa dari sisi sainsnya, kemudian bisa dari sisi hubungan suami istri ya, bisa dari sisi hubungan nggak jadi ketemuan sama calon istri, misalnya seperti itu. Artinya ada banyak sudut. Ada banyak sudut tapi bisa dijadikan dalam satu frekuensi. Apa frekuensi yang bisa disatukan? Bahwa pandemi COVID-19 itu memberikan dampak secara keseluruhan. Dia berdampak pada sistem ekonomi, dia berdampak pada sistem agama yang mengubah kita bagaimana kemudian biasanya kita ibadah bisa ke gereja, bisa ke masjid dengan leluasa, tapi kemudian harus dibatasi dengan protokol kesehatan. Begitu juga dengan proses belajar mengajar. Selama ini kita bisa ketemu, hebring sama teman-teman, bisa ngopi, ngebahas apapun di kantin, di kafe, dan lain sebagainya. Tapi kita kemudian dialihkan ke dalam dunia maya ini. Jadi ada hal yang kemudian bisa ditanggapi dari sudut pandang yang banyak, tapi bisa tetap dalam garis frekuensi yang sama. Ki Hajar Dewantara sudah tidak asing lagi namanya. Ki Hajar, kalau kata dosen saya dulu, dosen filsafat, beliau bilang tulisannya memang Ki Hajar Dewantara, tapi penyebutan atau pelafalannya adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi akan terlihat jelas bagaimana orang Jawa dan bukan orang Jawa ketika melafalkan nama Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan siswa, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Kebermanfaat yang harus kita garis bawahi, seberapa besar ya Bapak Ibu, seberapa besar sih kebermanfaat hadirnya kita ya berdasarkan atas perolehan yang sudah kita capai selama ini. Baik kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, dan juga sebagai mantan siswa dan juga mantan mahasiswa. Sejauh ini apa sih kemudian yang kebermanfaat yang sudah kita sebarkan, yang sudah kemudian kita share ke orang terdekat saja, minimal di dalam rumah kita, kepada anggota keluarga kita, suami kita kah, kemudian ya orang tua kita di rumah, anak-anak kita di rumah. Seberapa besar kemudian kebermanfaatan atas ilmu yang kita peroleh di sekolah atau di luar, di lingkungan pendidikan formal, informal, dan lain sebagainya, kemudian kita bisa bagikan. Sejauh apa? Sejauh apa kemudian pemahaman literasi kita? Apakah kita ketika membaca dilarang membuang sampah di sini, kemudian kita masih melihat di bawahnya ada tumpukan sampah, atau kemudian kita masih lihat ini lampu merah nih, merah, kuning, hijau. Anak TK tuh sudah dikasih tahu apa fungsi merah, kuning, dan hijau itu. Tapi kita sebagai orang dewasa yang kemudian dianggap sudah mumpuni, tetap aja
ya, waktu merah kita terabas aja, apalagi kalau nggak ada polisi. Artinya literasi kita belum sampai kepada kebermanfaatan itu. Landasan hukum dari pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi ada banyak. Bapak Ibu dan teman-teman sekaliannya bisa lihat dan searching ya, karena akan banyak sekali, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sampai di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Ada banyak hal yang kemudian melatar belakangi kampus Merdeka ini diharapkan bisa menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika masyarakat. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin untuk bertanya. Pak Andi Bahtiar, saya mohon izin. Ya, Pak Andi, menurut Pak Andi, apa tujuan dari pendidikan itu, Pak Andi? Halo, kurang jelas. Tujuan dari pendidikan. Pendidikan itu buat apa sih kayak gitu? Jaringannya tidak. Tidak bisa dengar. Oke. Saya beralih. Oke. Mbak Muzayyana bisa terhubung? Baik. Baik. Tujuan pendidikan itu adalah salah satunya untuk menjawab tantangan masa depan. Jadi artinya apapun yang proses pendidikan yang kita lakukan saat ini untuk mempersiapkan generasi kita ini menjawab tantangannya di depan. Maka pendidikan ini siogianya seharusnya adalah berubah bagaimana kemudian mempersiapkan generasi ini ke depan, bukan ke belakang. Bukan bagaimana kemudian kayak kita ngebanding-bandingin dulu zaman saya ngapal 1 kali 1 itu berdiri di depan kelas, kalau belum hafal kemudian belum boleh pulang kayak itu. Lalu apa relevansinya untuk kehidupan yang akan datang? Tentu tidak bisa kemudian kita mempertahankan kurikulum yang lama sementara zaman terus berubah. Maka dilakukan kemudian inovasi-inovasi termasuk salah satunya adalah di kurikulum ini. Karena kurikulum ini kan menjadi dasar pada saat kemudian berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Dia satu, tapi kemudian untuk skala yang nasional. Tujuannya juga tidak hanya nasional, tapi juga menjawab tantangan internasional. Ada banyak hal yang kemudian melatar belakangin dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Jadi dunia kerja dan kemajuan teknologi pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap lagi. Perguruan tinggi itu dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa kemudian dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilannya secara optimal dan selalu relevan. Sehingga lulusan-lulusan itu adalah lulusan-lulusan yang siap dengan tantangan zaman, siap dengan kemudian persyaratan-persyaratan dunia kerja yang sudah tidak sama lagi. Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas tuntutan-tuntutan tersebut. Kampus Merdeka itu merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Itu kenapa kemudian kesannya Bapak Ibu, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu menjembatani setiap mahasiswa untuk bisa belajar dengan cara menyenangkan dan disesuaikan dengan passion-nya. Jadi program utamanya ada banyak, kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi untuk negeri menjadi PTN berbadan hukum, hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi ada banyak kemudian program dari Kampus Merdeka ini. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student center.
Jadi student center learning yang kemudian ingin dicapai dalam kampus Merdeka ini, yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mahasiswa melakukan pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Apa sih kemudian tujuannya? Apa sih tujuannya ya? Jadi tujuan kebijakan Merdeka Belajar, kemudian kampus Merdeka adalah program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusannya, baik dia soft skill-nya maupun hand skill-nya, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan kita sebagai pemimpin masa depan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan digantikan. Kita akan digantikan dengan generasi-generasi kita. Kita kemudian tidak boleh ngejar siswa kita yang nakal banget di kelas hari ini. Kita tidak bisa tahu 10 atau 20 tahun kemudian dia bisa jadi pemimpin di bangsa ini. Dia bisa menjadi manajer, kemudian dia bisa menjadi pengusaha besar, dan lain sebagainya. Gak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang bisa jamin. Jangankan untuk menjamin masa depan orang lain, kita sendiri aja tidak mampu kemudian menjamin diri kita di masa depan. Maka agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan punya kepribadian. Yang unggul dan punya kepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Maka next adalah mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Pembelajaran dalam kampus Merdeka itu memberikan tantangan sekaligus kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan juga kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Ada banyak orang pintar di Republik ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Setiap tahun Anda bisa mengunjungi kampus-kampus yang kemudian mewisuda mahasiswa-mahasiswinya. Anda akan temukan banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang lulus dengan predikat cum laude. Tapi apakah kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa dan mampu berkolaborasi? Karena tidak ada keberhasilan yang bisa dilakukan sendiri. Kita harus tetap melakukan kolaborasi, kerja tim, ada teamwork. Hari ini kita kemudian bisa tergabung di sini, tentu ada kerja tim yang dilakukan oleh teman-teman di Analog Center. Tidak mungkin kemudian Pak Muhammad tiba-tiba bisa jadi moderator nongol ting gitu kan, tidak bisa. Atau saya kemudian bisa bersama-sama di depan Anda, juga. Ada kerja kolaborasi. Saya mungkin menyiapkan materi. Apakah kemudian materinya semua dari saya? Tidak. Materi yang kemudian saya sampaikan kepada Anda, itu juga saya peroleh dari tempat-tempat yang lain. Yang kemudian saya pahami dan kemudian saya share kepada Anda. Artinya tidak ada yang benar-benar kerja sendiri. Nggak ada Bapak Ibu. Sama seperti yang Kak Ernest bilang, kita tuh nggak bisa sendiri, nggak bisa. Ini harus dimaknain secara umum ya. Tidak bisa sendiri ini tidak berarti kemudian saya lalu mendiskriminasikan yang jomblo, bukan. Nggak bisa sendiri di sini artinya kita itu makhluk sosial. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita bukan tumbuhan yang punya klorofil yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bukan. Kita bukan tumbuhan. Kita nggak punya klorofil, sehingga kita membutuhkan tumbuhan untuk bisa menutrisi kita. Kita membutuhkan hewan. Hewan juga nggak punya klorofil, sehingga dia membutuhkan tumbuhan. Sama saya, Anda, kita. Itu nggak bisa sendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidatonya memperingati Hari Guru Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2019 menjelaskan tentang konsep Merdeka Belajar. Bahwa konsep dari Merdeka Belajar itu kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi. Esensi utama kemerdekaan berpikir yaitu berada pada pendidik. Tanpa terjadi pada pendidik, maka tidak mungkin terjadi pada murid. Jadi kitanya dulu ya sebagai seorang pendidik. Tanpa terjadi pada pendidik, maka tidak mungkin terjadi pada murid. Ya, karena kemudian kita yang kemudian menstimulus atau memberikan sinyal-sinyal kepada murid-murid kita. Selama ini Bapak Ibu, teman-teman semua, murid belajar di kelas, di tahun-tahun mendatang murid dapat belajar di luar kelas atau outing. Ya, outing kelas. Selama ini mungkin kita selalu terkotak di dalam dinding-dinding, di dalam tembok-tembok, mulai dari bambu sampai kemudian tembok bangunannya megah dan wah ya. Tapi kemudian kita akan mengenal, kedepannya kita akan mengenal istilah outing class, sehingga murid dapat berdiskusi dengan guru, tidak hanya mendengarkan ceramahnya,
Anda tidak hanya mendengar saya ceramah, cuap-cuap di sini misalnya, tapi kita bisa meet up, ya, bisa coffee break bareng gitu. Namun mendorong siswa menjadi lebih berani tampil di depan umum, cerdik dalam bergaul, dia kreatif, dia inovatif. Merdeka Belajar sesungguhnya memfokuskan pada kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan juga kreatif. Guru, pendidik itu diharapkan menjadi penggerak untuk mengambil tindakan yang moralnya memberikan hal yang terbaik untuk peserta didik. Serta guru bisa diharapkan mengutamakan murid di atas kepentingan karirnya. Karena beban utama kita pertama adalah murid-murid kita. Kata Mas Nadiem nih, saya tidak tahu ya Mas Nadiem ini ada hubungan apa dengan kakak saya. Tapi kata beliau nih, kata Mas Nadiem ya, kemerdekaan belajar itu artinya memberikan keleluasaan bagi siswa kita, bagi mahasiswa kita untuk memilih pembelajaran sesuai minat mereka. Ya. Kemudian kebijakan dirancang berdasarkan keinginan dan memprioritaskan kebutuhan siswa. Sebagai cara mengimplementasikan hal ini, Nadiem meminta guru di sekolah merancang metode pembelajaran berbasis proyek untuk memacu kreativitas siswa. PBL misalnya, kemudian PJBL, beberapa model pembelajaran yang kemudian bisa digunakan. Sementara mahasiswa didorong untuk memanfaatkan hak belajar di luar kampus yang telah disediakan melalui program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa bisa men-searching Kampus Merdeka, bisa masuk dan membuat akun di sana. Ada banyak yang kemudian ditawarkan dalam program Kampus Merdeka ini. Maka Mas Nadiem ini meminta mahasiswa untuk aktif magang di industri, melakukan pertukaran pelajar, atau mengajar di sekolah di daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang kemudian saya banggakan, Al-Quran itu sudah dari dulu-dulu banget ya, kemudian menyatakan tujuan dari penciptaan manusia dalam menjadi pemimpin di muka bumi ini. Setiap kita itu adalah pemimpin. Saya, Anda, kita semua ini adalah pemimpin. Kenapa? Kenapa kok kita yang kemudian jadi pemimpin? Kenapa tidak kemudian singa, harimau, dan lain sebagainya misalnya? Si raja hutan yang kemudian mungkin sudah tinggal ceritanya saja bisa kita dengar ya. Kenapa? Karena kita, saya, Anda itu adalah manusia. Kita punya akal pikiran yang menciptakan dan menguasai sains dan teknologi. Kita, ya, teman-teman kita yang kemudian berkutat dengan sains dan teknologi yang kemudian banyak menciptakan IT yang saat ini bisa kita nikmati. Handphone yang Anda gunakan itu bagian dari pengetahuan, ya. Headset yang saya gunakan itu tidak saya ciptakan sendiri. Saya juga tidak ini ya, saya tidak ujuk-ujuk bisa dapat. Saya membelinya. Bagaimana saya membelinya? Berarti saya ketemu dengan penjual. Bagaimana penjual bisa menjual barang ini? Dia kemudian bertemu dengan sales dan lain sebagainya. Dari sini, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kita belajar bahwa masing-masing kita punya peran dan masing-masing kita punya pekerjaan dan kapasitasnya sendiri sehingga kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Artinya semua pekerjaan, semua profesi itu mulia. Kita nggak bisa sendiri. Saya sebagai seorang dosen misalnya, apa artinya saya kalau kemudian saya tidak punya mahasiswa? Saya, narasumber hari ini, apa artinya saya kalau kemudian tidak ada kehadiran Bapak Ibu semua? Saya misalnya jadi ibu, apa artinya kalau kemudian saya tidak punya baby kecil yang kemudian jadi guru dalam kehidupan saya? Jadi tidak ada kemudian profesi yang lebih unggul. Tidak kemudian artinya dosen itu lebih unggul, guru lebih unggul dibandingkan profesi lain. No. Kita semua unggul. Kita semua kemudian berperan, kita semua berkontribusi. Kalau kemudian ada pengusaha yang sukses, dia juga harus ingat bahwa bagaimana dia kemudian mencapai kesuksesan itu karena dia belajar. Ada guru di situ. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi guru dan dosen hari ini karena peran guru-guru sebelumnya dan pejuang-pejuang pendidikan sebelumnya. Artinya masing-masing kita, masing-masing profesi itu layak untuk dihormati dan dihargai. Maka manusia yang memiliki akal pikiran kemudian menciptakan dan menguasai sains dan teknologi. Sesuai dengan Al-Quran ya, bahwa tujuan penciptaan manusia adalah menjadi pemimpin di muka bumi. Tinggal kita pilih, kita mau jadi pemimpin seperti apa. Jika Indonesia, teman-teman, ingin bangkit dari keterpurukannya, maka Indonesia harus mampu menguasai sains dan teknologi. Hal ini bisa kita mulai dengan mendirikan atau memulai sekolah yang mampu mendidik orang tua untuk bertakwa, tahu cara mengelola alam semesta dengan baik. Ini yang dipaparkan oleh Lendo Novo, penggagas sekolah alam pada tahun 2021. Integrasi ilmiah ilahiyah. Ada integrasi antara iman dan ilmu.
semua pengetahuan itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari iman ya. Apapun kemudian agama kita, saya Muslim, Kak Arens kemudian non-Muslim misalnya, atau kemudian teman-teman yang ada Hindu, Buddha, Kristiani, dan lain sebagainya. Harapannya adalah semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh, semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, maka kita semakin tunduk dan menjadi insan yang bertakwa. Takwa dan tunduk ini, semakin tinggi pengetahuannya, semakin takwa. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tidak tahu. Karena apa? Karena setiap orang, setiap kita ahli pada bidang kita masing-masing. Saya tidak menguasai geografi seperti Kak Arins menguasai geografi. Tidak, saya tidak menguasai itu. Ya, saya juga sebagai dosen pendidikan biologi, tidak semua ilmu biologi yang kemudian saya kuasai, tidak. Karena biologi ada cabang-cabang murninya. Ada yang kemudian ahli di mikologi dengan jamurnya, ada kemudian yang ahli dengan bakteri, ada yang kemudian dengan ahli virus. Jadi artinya kita itu terbatas. Kita terbatas pada apa? Pada keahlian dan bidang kita. Sehingga itu pentingnya kita menghormati rekan-rekan kita dan bidang-bidangnya lainnya. Itu kenapa di awal tadi saya bilang bahwa semua profesi itu luar biasa. Tujuan pendidikan adalah menciptakan khalifatul fil ard. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba menjadi pribadi yang siap mengemban amanah Allah dengan mengelola bumi. Cara kita tunduk terhadap Sang Pencipta, cara kita tunduk terhadap makhluk dan semesta alam terhadap Sang Pencipta, bagaimana kemudian cara menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sehingga kita tidak menjadi insan yang rakus ya. Bumi kita semakin tua, mungkin generasi kita akan muda. Generasi-generasi kita itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Mereka muda. Saya mungkin menstruasi dulu saat SMA, tapi adik-adik sekarang menstruasi di SD. Mereka berkembang pesat sekali secara fisik, tapi secara pemikiran mereka lambat. Saya, misalnya, ibu dari 3 orang anak, tapi saya membutuhkan banyak orang untuk kemudian mengasuh dan membesarkan anak-anak saya. Orang tua saya punya 10 anak, dia besarkan sendiri. Semakin maju kita, ternyata kita semakin membutuhkan orang lain. Ya, jadi yang harus kita fokuskan ke depannya adalah ada pilar akhlak. Bagaimana semakin kemudian berilmu kita, semakin berkembang kita, akhlak kita juga semakin baik. Kita semakin menghormati, kita semakin toleransi ya. Pilar logika, kita berpikir logika. Jadi nggak kemakan hoax. Bentar-bentar kemudian kita men-share informasi yang kemudian kita juga belum jelas. Kita belum jelas nih. Kita ikut aja alur, kemudian kita sibuk nih ngikutin kasus bagaimana Sigala anaknya Vanessa Angel dan Bibi, bagaimana konflik keluarga. Gak ada fungsinya padahal buat kita. Tapi kita kayak ikut sibuk aja. Gak jelas gitu kan. Gak jelas banget misalnya. Atau kita sibuk dengan rekan-rekan kerja kita yang banyak lah misalnya seperti atau yang lain sebagainya. Jadi semoga kita harus fokus kemudian dari akhlak, kemudian logika, nggak kemakan dengan hoak. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan terus belajar, terus kemudian mencari inovasi dan lain sebagainya. Kita sibuk saja dengan hal-hal yang baik. Ada pilar kepemimpinan. Kita, saya, Anda adalah pemimpin. Kita minimal sekali adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian ada pilar bisnis. Ini yang kemudian menjadi poin penting ya. Ada banyak hal yang kemudian menjadi persoalan bagi teman-teman yang kemudian di program studi pendidikan ya, karena semakin ke depan kesannya jadi tidak seksi lagi pendidikan itu, jadi jurusan yang kemudian mulai ditinggalkan karena serapan kerjanya yang kemudian semakin sedikit. Maka pilar bisnis ini itu yang harus dimunculkan. Apapun jurusan program studinya, maka pilar bisnis ini edupreneurship, entrepreneurship itu harus ditumbuhkan ke dalam diri siswa dan mahasiswa kita. Bahwa tidak ada yang cuma-cuma, tidak ada yang cuma-cuma. Saat ini mungkin buang angin saja masih gratis, tapi ke depan mungkin boleh jadi akan kena biaya. Saat ini mungkin saya senyum dan Anda senyum itu masih gratis, jadi senyum-senyum aja dulu gitu. Siapa tahu biasanya itu yang kita dilarang senyum gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak hal yang kemudian di luar dari kotak kecil kita, di luar dari pemikiran kita, ada banyak hal yang kemudian tidak kita tahu. Edupreneurship, entrepreneurship. Saya yakin saya sangat terbatas sekali kemudian mengetahui bidang-bidang kerja. Mungkin hanya beberapa profesi yang saya pahami, pemadam kebakaran, guru, dosen, dokter, dan lain sebagainya. Padahal di luar sana ada banyak profesi yang kemudian kita tidak tahu, dan kita juga tidak tahu bagaimana akses ke sana. Maka Kampus Merdeka ini semoga menjawab itu semua ya, bahwa mahasiswa-mahasiswi kita nanti
siswa-siswi kita nanti itu akan punya banyak pengetahuan, akan tahu bahwa di luar sana ada banyak macam profesi yang kemudian tidak tergerus oleh media. Learning outcome, program Kampus Merdeka. Ada banyak program yang sedang berjalan, adik-adik mahasiswa, teman-teman guru, dan dosen bisa mengunjungi situs Kampus Merdeka kemendikbud.go.id. Ada sekolah penggerak, dan lain sebagainya ya. Ada bangkit, kemudian ada program magang, ada studi independen, kemudian ada program yang akan dibuka ke depannya, Indonesia International Student Mobility Awards, ada kampus mengajar, Kementerian ISDM dan Gerilya, membangun desa, KKN tematik, pejuang muda kampus merdeka, pertukaran mahasiswa merdeka. Sebenarnya kalau kemudian teman-teman ada yang dari vokasi, kampus merdeka ini kesannya kayak lebih kemudian ke arah vokasi itu ya, dibanding kemudian sarjana jurusan-jurusan yang lainnya. Tapi ini kemudian hadirnya kampus merdeka ini menjembatani apa yang kemudian dirasakan oleh teman-teman yang kuliah di vokasi itu bisa kita rasakan. Kalau vokasi itu kan 70% mereka aksi ya, 70% mereka kemudian magang, 30% kemudian mereka teori. Jadi lebih banyak kemudian mahasiswanya belajar langsung. Seperti teman-teman yang di SMK. Maka itu yang kemudian mungkin coba kemudian dijembatani oleh Mas Nadiem. Bagaimana teman-teman yang baik itu di SMA, kemudian yang di jurusan-jurusan non-vokasi itu bisa juga merasakan program magang itu. Di Mitra Kampus Merdeka di situs mitra.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id itu ada bersama membangun ekosistem menciptakan SDM unggul. Teman-teman bisa akses ini, kita bisa mendaftar sebagai mitra, juga bisa menghubungi perwakilannya. Bagaimana kalau kemudian magangnya tidak sesuai jurusan? Bagaimana? Bagaimana kemudian ketika magangnya tidak sesuai dengan Bagaimana jika magangnya tidak sesuai dengan jurusan? Maka kita harus memastikan CPL-nya tercapai. Misalnya hari ini saya mengampu mata kuliah mikologi. Ada banyak hal tentang jamur yang kemudian tidak bisa saya sampaikan dengan mahasiswa saya. Mahasiswa saya harus kemudian punya pengalaman belajar yang lebih dari apa yang kemudian saya harapkan. Lalu apa yang kita lakukan? Mengadakan praktikum misalnya, menghadirkan dosen tamu, ya, menghasilkan dosen tamu di sini misalnya ada peneliti-peneliti yang konsen dengan mikologi kemudian dihadirkan sehingga membuka wawasan baru dengan teman-teman siswa atau mahasiswa kita. Jadi ada capaian-capaian pembelajaran yang tidak bisa kita capai sendiri seperti kata Kak Eren sampaikan tadi. Jadi menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society. Prioritas utama di perguruan tinggi begitu juga kementerian dalam 5 tahun ke depan adalah menciptakan SDM unggul pemimpin masa depan. Menciptakan SDM yang kemudian siap dan tepat untuk menjawab tantangan di masa depan. Proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa, dan perguruan tinggi. Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, pembelajaran relevan dengan dunia industri. Usaha ideal, 3 semester kemudian di luar prodi. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kemudian punya kesempatan 3 semester di luar prodi. Mereka bisa kemudian magang di industri. Mungkin yang keguruan bisa magang di sekolah, atau di unsur-unsur pendidikan, unsur-unsur kemudian edupreneurship, magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Kadang tuh saya mikir nih teman-teman, yang kemudian kuliah pertanian, ya, lulusan-lulusan pertanian itu rata-rata mereka mau nggak jadi petani? Gak mau kan? Aneh kan? Aneh gitu. Atau juga misalnya yang sekolah pendidikan, keguruan, jurusannya FKIP. Ada yang kemudian nggak mau jadi guru, nggak ada passionnya katanya. Saya nggak ada jiwa ngajar nih, saya nggak bisa nge-share gitu misalnya. Aneh kan? Aneh gitu. Nah, tapi semoga dengan bekal perkuliahannya ini mereka tahu ada jejak-jejak ilmu yang kemudian bisa mereka transformasikan. Harusnya semakin banyak kemudian lulusan-lulusan pertanian, lulusan-lulusan perkebunan, lulusan-lulusan kelautan, maka petani-petani kita ini harusnya lebih maju ya. Karena ada mahasiswa-mahasiswa yang lulusan kemudian kompeten secara teori, tapi mungkin minim praktek. Sehingga dia lupa mana tanaman tadi misalnya.
Ada adik-adik kita yang kemudian sekolah dan tinggal di perkotaan, jangan-jangan mereka nggak pernah tahu bagaimana bentuk tanaman padi. Mereka hanya makan nasi. Mereka taunya nasi, nggak tahu kalau nasi itu sebelumnya dari padi dulu, ditanam dulu, disemai dulu. Kita menikmati kopi, mulai dari Torabika, Nescafe, dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita nggak pernah tuh lihat bagaimana tanaman kopi dan biji kopi. Gitu ya, misalnya gitu. Tapi semoga dengan ini kita jadi tahu, belajar dengan nyata ya, belajar dengan nyata. Kita tahu pertanyaan dan lain sebagainya. Ada genetic competence dan profesi di masa depan. Harapannya itu ada communication, collaboration, creative thinking, critical thinking, computation logic, composition, culture appreciation, emotional intelligence, psychological awareness, entrepreneurship, global outlook, health life ya, gaya hidup sehat, interpersonal efektif, leadership, lifelong learning, belajar sepanjang hayat, problem solving, social and national responsibility, tanggung jawab, teamwork. Tujuan pendidikan tinggi itu adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agama kita, tujuannya adalah kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencipta kita. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Enggak ada yang dibenturkan dari Pancasila. Satu ketuhanan Yang Maha Esa. Dia mengakomodir semua agama. Sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi. 6 C for Hearts, communication, collaboration, compassion, critical thinking, computation logic, adaptive, flexible, leadership, reading skill, writing skill, himbauan penambahan SKS bahasa Inggris dan IT skill. Ada lulusannya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 3 Undang-Undang 20 dan Undang-Undang 12 tahun 2012. Nah, capaian lulusan ini nggak bisa kita capai sendiri, Bapak Ibu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa kemudian mewujudkan generasi berakhlak mulia, generasi sehat, generasi yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri dengan usaha kita sendiri, nggak bisa. Kita harus kolaborasi. Bagaimana kemudian dosen biologi, dosen geografi, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman dari dosen pendidikan agama Islam, misalnya dari dosen-dosen pendidikan PPKN, apa yang kemudian bisa dikolaborasi, apa yang bisa di-integrated learning kan? Mahasiswa, ada tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, ada magang, ada penelitian, ada magang, ada pengabdian masyarakat, melibatkan mahasiswa pada saat kemudian kita melakukan pengabdian masyarakat, kita melakukan riset, kita penelitian dan magang. Ada literasi baru, big data, teknologi, manusia, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, sertifikat bahasa asing. Ke depan, mahasiswa itu bisa lulus ketika dia tidak hanya lulus mata kuliahnya saja, tapi dia lulus, dia mengikuti program-program, dia ikut misalnya kuliah umum dan lain sebagainya, yang menambah kompetensi dia sebagai lulusan. Ada contoh capaian pembelajaran lulusan. Misalnya bagaimana bisa mengaplikasikan metode matematika, metode statistik, metode komputasi, metode ekonomi, mengukur resiko keuangan khususnya pada industri asuransi, resiko keuangan pada industri dana, pensiun lulusan sertifikasi ya, POI atau SAI. Ini misalnya lulusan aktuaria. Menguasai konsep matematika, baik teori peluang, statistik, konsep ekonomi dan keuangan, prinsip-prinsip aktuar, menduga risiko, menghitung present value, dan lain sebagainya. Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal dalam program Kampus Merdeka ini misalnya ada magang atau praktek kerja, proyek di desa, bagaimana kemudian mahasiswa membangun desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan. Kesini kita mungkin mengenal bahwa jadi YouTuber itu lebih menjanjikan, income-nya lebih cepat gitu. Sehingga kemudian ada banyak hal yang dijual di akun-akun YouTube demi menaikkan income dan lain sebagainya. Tapi diharapkan ada proyek di desa ini bagaimana cendekiawan ini mau kembali ke desanya, membangun desanya. Sehingga tidak ada lagi istilah desa tertinggal dan lain sebagainya. Tidak ada lagi kemudian siswa-siswi di ujung pulau sana, mereka bisa diakses internet tapi tidak bisa diakses oleh manusia. Mereka kemudian menelan mentah-mentah informasi dari internet tanpa kemudian ada saringan. Karena nggak ada yang menjembatani informasi itu. Sehingga kita kemudian seolah-olah tidak bisa, semakin banyak orang terdidik, tapi angka kekerasan seksual juga semakin tinggi.
Gak ada amannya. Gak ada amannya. Karena apa? Karena mereka bisa dicapai oleh IT, tapi tidak dicapai oleh manusia. Mereka dicapai oleh pengetahuan yang di luar batas, tapi tidak ada yang memfilter. Ada 8 indikator kinerja utama yang bisa digunakan. Kualitas lulusan, kualitas dosennya, kualitas kurikulum, dan pembelajarannya. Mulai dari persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0 sampai 6 bulan dengan penghasilan lebih besar dari UMR. Ini fungsinya tracer study ya. Bagaimana kemudian kampus mengakses, men-tracer lulusan-lulusannya sehingga bagaimana kemudian kampus berkomunikasi dengan penyedia lapangan pekerjaan sehingga kampus itu tahu lulusan seperti apa yang kemudian diharapkan oleh serapan kerja atau serapan pekerjaan. Persentase lulusan program sarjana terapan tahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus. Persentase dosen tetap yang melaksanakan kegiatan tridharma di kampus lain. Berkolaborasi. Saya ke depan berharap bisa berkolaborasi dengan Kak Eren dan lain sebagainya dan dosen-dosen lainnya di sini yang terlibat dalam webinar ini. Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3 memiliki sertifikat kompetensi yang diakui, jumlah dan hasil riset atau prototipe karya seni dan pengabdian kepada masyarakat, persentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra, persentase mata kuliah yang 15% kegiatan pengajaran atau evaluasi penilaian dilakukan oleh pakar atau praktisi dari luar, profesional atau pelaku industri. Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan atau sertifikasi internasional diakui oleh pemerintah. Ada banyak strategi pembelajaran yang fleksibel. Bagaimana kemudian bahwa progres itu bukan himbauan, tapi itu sudah pada apa coba? Progres itu di masa pandemi ini bukan himbauan lagi, tapi harus kemudian diimplementasikan. Ada input PHBS, bagaimana pedoman hidup bersih dan sehat itu bisa direalisasikan, tidak hanya dislogankan. Proses pembelajaran yang fleksibel, nggak kaku dosennya, nggak kaku gurunya, misalnya reorientasi kurikulum, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran yang hybrid learning. Outputnya adalah lulusan yang kompeten. KKN-nya level 6, sertifikatnya kompetensi, outcome-nya adalah kompetitif di era global. Lulusan-lulusan kita bisa bersaing di era global. Dia fleksibel, dia adaptif, dia inovatif, bekerja pada industri dengan pendapatan di atas UMR. Ada referensi yang kemudian yang saya gunakan, tentu saja salah satunya adalah Anda bisa mengunjungi situs Kemendikbud untuk Kampus Merdeka. Ada implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang kemudian dipaparkan oleh Bapak Ibu Prastianti Nuryoto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.